Resesi itu bukan ancaman lagi, ini sudah terjadi dan banyak orang bahkan tidak sadar mereka sedang perlahan kehilangan daya beli, kehilangan peluang, dan pada akhirnya kehilangan aset yang mereka kumpulkan bertahun-tahun. Yang lebih berbahaya, sebagian besar orang masih merasa semuanya baik-baik saja. Saya ingin kamu berhenti sejenak dan jujur pada diri sendiri. Harga naik, pemasukan terasa stagnan, peluang makin sempit. Kalau kondisi ini dibiarkan tanpa strategi, maka bukan hanya uang yang hilang, tapi stabilitas hidup kamu juga ikut runtuh. Di video ini saya akan tunjukkan aset apa yang harus kamu amankan sekarang, sebelum semuanya terlambat. Resesi seringkali disalahpahami sebagai sekedar kondisi ekonomi yang melambat. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks dan diam-diam berbahaya. Secara sederhana, resesi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami kontraksi dalam 2 kuartal berturut-turut. Namun di level kehidupan sehari-hari, resesi itu terasa jauh lebih nyata, yaitu daya beli turun, lapangan kerja menyempit, dan ketidakpastian meningkat drastis. Coba kamu perhatikan kondisi di sekitar kamu sekarang. Harga kebutuhan pokok naik, mulai dari beras, telur, hingga bahan bakar. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa inflasi pangan di Indonesia dalam beberapa periode terakhir mengalami tekanan yang cukup tinggi, terutama dipicu oleh gangguan rantai pasok dan kenaikan harga global. Ini bukan sekedar angka, ini adalah sinyal bahwa uang yang kamu pegang sekarang nilainya terus menyusut. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Salah satu penyebab utama adalah ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan. Ketika biaya produksi naik, perusahaan akan menaikkan harga jual. Di sisi lain, ketika masyarakat mulai menahan belanja karena ketidakpastian, ekonomi justru makin tertekan. Ini menciptakan lingkaran yang sulit diputus. Belum lagi faktor global seperti konflik geopolitik, kebijakan suku bunga tinggi, dan perlambatan ekonomi negara besar yang ikut menyeret ekonomi negara berkembang seperti Indonesia. Sekarang coba saya balik bertanya ke kamu. Pernahkah kamu merasa uang yang dulu cukup untuk sebulan, sekarang terasa habis dalam 3 minggu? Kalau iya, itu bukan perasaan, itu fakta ekonomi yang sedang bekerja. Disinilah banyak orang melakukan kesalahan fatal. Mereka tetap menyimpan uang dalam bentuk yang sama seperti kondisi normal, tanpa menyadari bahwa struktur resiko sudah berubah. Mereka menabung tapi tidak melindungi nilai. Mereka bekerja keras tapi tidak mengamankan hasilnya. Analoginya sederhana, bayangkan kamu menyimpan air di dalam ember yang bocor. Kamu mungkin terus mengisi ember itu setiap hari. Tetapi kalau bocornya tidak diperbaiki, air itu akan tetap habis. Dalam konteks ini, inflasi adalah kebocoran itu. Lalu apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Sebelum kita bicara soal aset apa yang harus disimpan, kita harus memahami dulu satu prinsip dasar yang sering diabaikan, yaitu tidak semua aset itu aman saat resesi. Bahkan beberapa aset yang terlihat menguntungkan di kondisi normal justru bisa menjadi jebakan ketika ekonomi memburuk. Sebagai contoh, banyak orang tergiur untuk menaruh uangnya di bisnis yang terlihat ramai atau investasi yang sedang tren. Padahal di masa resesi, likuiditas menjadi raja. Artinya kemampuan untuk mengakses uang dengan cepat jauh lebih penting dibandingkan potensi keuntungan jangka panjang. Data dari International Monetary Fund menunjukkan bahwa selama periode resesi global, banyak bisnis kecil dan menengah mengalami kesulitan arus kas. Bukan karena mereka tidak untung, tapi karena mereka tidak memiliki cukup likuiditas untuk bertahan. Ini poin penting yang harus kamu pahami. Bangkrut itu seringkali bukan karena rugi, tapi karena kehabisan nafas. Sekarang bayangkan kamu punya aset berupa properti atau usaha yang nilainya besar, tetapi tidak bisa cepat dicairkan. Ketika kamu butuh uang untuk bertahan, kamu terpaksa menjualnya dengan harga murah. Ini yang disebut sebagai jual rugi paksa. Dan inilah yang sering terjadi saat resesi. Jadi sebelum kamu berpikir tentang menambah kekayaan, fokus pertama kamu seharusnya adalah mempertahankan kekayaan. Di tahap ini kita masuk ke konsep yang lebih dalam, yaitu pergeseran strategi dari ekspansi ke proteksi. Di kondisi ekonomi normal, strategi terbaik adalah ekspansi. Kamu memperbesar bisnis, meningkatkan investasi, dan mengambil resiko terukur untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Tapi di kondisi resesi, strategi itu harus berubah. Prioritas utama bukan lagi tumbuh cepat, tapi bertahan lebih lama. Pernahkah kamu melihat pohon besar tumbang saat badai, sementara rumput kecil tetap bertahan? Itu karena pohon besar kaku, sedangkan rumput fleksibel.
Dalam ekonomi, fleksibilitas ini adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi. Dan disinilah konsep aset defensif menjadi sangat penting. Aset defensif adalah jenis aset yang nilainya relatif stabil atau bahkan meningkat saat kondisi ekonomi memburuk, bukan karena mereka menghasilkan keuntungan besar, tetapi karena mereka mampu mempertahankan nilai. Namun sebelum kita masuk ke daftar aset tersebut, ada satu kesalahan pola pikir yang harus kamu hentikan sekarang juga. Banyak orang berpikir bahwa memiliki banyak aset berarti aman. Ini keliru. Yang benar adalah memiliki aset yang tepat di waktu yang tepat. Karena saat resesi, aset yang salah bisa menjadi beban, bukan perlindungan. Sebagai contoh konkret di Indonesia, banyak orang membeli kendaraan secara kredit karena merasa itu adalah aset. Padahal kendaraan adalah aset yang nilainya terus turun dan membutuhkan biaya perawatan. Dalam kondisi ekonomi stabil, ini mungkin tidak terlalu terasa. Tapi justru saat resesi, cicilan tetap berjalan sementara pendapatan bisa menurun. Akibatnya aset ini berubah menjadi tekanan finansial. Hal yang sama juga terjadi pada gaya hidup. Banyak orang tidak sadar bahwa gaya hidup adalah liabilitas terselubung. Mereka terbiasa dengan pengeluaran tertentu yang sulit diturunkan. Ketika kondisi ekonomi memburuk, mereka kesulitan menyesuaikan diri. Jadi langkah pertama yang harus kamu lakukan bukan membeli sesuatu, tetapi mengevaluasi apa yang sudah kamu miliki. Tanya pada diri kamu sendiri, apakah aset ini membantu saya bertahan atau justru membebani saya? Kalau jawabannya membebani, maka keputusan terbaik bukan mempertahankan, tetapi melepaskan. Ini memang tidak nyaman, tapi dalam kondisi resesi, keputusan yang tidak nyaman seringkali adalah keputusan yang benar. Sekarang kita masuk ke inti yang lebih praktis. Ada 3 karakter utama aset yang harus kamu cari saat resesi. Yang pertama, liquid. Artinya mudah dicairkan tanpa kehilangan nilai signifikan. Kedua, stabil, nilainya tidak mudah turun drastis. Ketiga, relevan, dibutuhkan dalam kondisi krisis. Kalau sebuah aset tidak memenuhi minimal 2 dari 3 kriteria ini, maka kamu perlu berpikir ulang untuk menyimpannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, bukan lagi sekadar memahami kondisi, tetapi mulai menentukan langkah konkret, yaitu aset apa yang benar-benar harus kamu amankan sekarang. Aset pertama yang paling sering diremehkan, padahal justru paling menentukan saat resesi, adalah uang tunai dan dana likuid. Ini terdengar sederhana, bahkan mungkin terlalu biasa, tapi justru disinilah banyak orang jatuh. Mereka terlalu fokus mengejar imbal hasil, sampai lupa bahwa dalam kondisi krisis yang paling berharga bukanlah keuntungan besar, melainkan kemampuan untuk bertahan. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa dalam periode ketidakpastian ekonomi, masyarakat cenderung meningkatkan preferensi terhadap likuiditas. Artinya orang ingin memegang uang yang bisa langsung digunakan kapan saja. Ini bukan tanpa alasan. Coba bayangkan skenario paling realistis. Tiba-tiba pemasukan kamu turun, entah karena bisnis sepi atau pekerjaan terganggu. Di saat yang sama pengeluaran tetap berjalan. Listrik, makan, cicilan, semua tidak menunggu kondisi kamu. Kalau kamu tidak punya cadangan likuid, kamu akan dipaksa menjual aset lain, seringkali dalam kondisi rugi. Disinilah uang tunai berfungsi sebagai penyelamat waktu, bukan untuk memperkaya, tapi untuk memberi kamu ruang bernafas. Pertanyaannya, berapa idealnya? Secara umum, kamu perlu memiliki dana likuid minimal untuk 6-12 bulan kebutuhan hidup. Jika kamu bekerja di sektor yang sangat rentan, angka ini bisa diperbesar. Ini bukan angka asal, ini adalah standar yang banyak direkomendasikan dalam perencanaan keuangan global. Tapi ingat, menyimpan uang tunai bukan berarti menyimpannya secara sembarangan. Kesalahan yang sering terjadi adalah menyimpan semua uang dalam satu tempat tanpa strategi. Padahal kamu perlu membagi likuiditas menjadi beberapa lapisan. Lapisan pertama adalah uang yang benar-benar siap dipakai seperti tabungan harian. Ini untuk kebutuhan mendadak. Lapisan kedua adalah dana yang sedikit lebih tertahan, tetapi masih bisa dicairkan cepat, seperti deposito jangka pendek atau instrumen pasar uang. Dengan cara ini kamu tetap memiliki fleksibilitas tanpa kehilangan potensi perlindungan nilai. Sekarang kita masuk ke aset kedua yang sangat penting tetapi sering disalahpahami, yaitu emas. Emas bukanlah aset yang membuat kamu cepat kaya. Ini penting untuk dipahami sejak awal. Fungsi utama emas adalah sebagai pelindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian.
Menurut laporan dari World Gold Council, emas cenderung mempertahankan nilainya dalam jangka panjang, terutama saat terjadi tekanan ekonomi dan ketidakstabilan pasar. Kenapa bisa begitu? Karena emas tidak bergantung pada kinerja satu negara atau satu sistem ekonomi. Nilainya bersifat universal dan diakui secara global. Sekarang saya ingin kamu berpikir sederhana. Jika mata uang terus mengalami penurunan nilai karena inflasi, maka kamu butuh sesuatu yang nilainya tidak mudah tergerus. Disinilah emas berperan. Namun di Indonesia banyak orang membeli emas dengan cara yang kurang tepat. Ada yang membeli perhiasan dengan harga tinggi lalu menjualnya dengan potongan besar. Ini bukan strategi investasi, ini kerugian yang terselubung. Kalau tujuan kamu adalah melindungi nilai, maka pilih emas batangan dengan kadar tinggi dan sertifikasi resmi. Simpan sebagai cadangan jangka menengah hingga panjang, bukan untuk diperjualbelikan setiap saat. Sekarang kita masuk ke aset ketiga yang sering dianggap sepele tetapi justru sangat strategis saat resesi, yaitu aset produktif sederhana. Apa maksudnya? Aset produktif sederhana adalah aset yang bisa menghasilkan pemasukan kecil tapi stabil, tanpa membutuhkan modal besar atau resiko tinggi. Contohnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari di Indonesia. Misalnya usaha kecil seperti jualan kebutuhan pokok, makanan sederhana, atau jasa yang selalu dibutuhkan masyarakat. Kenapa ini penting? Karena saat resesi, pola konsumsi masyarakat berubah. Orang tidak berhenti belanja, tetapi mereka beralih ke kebutuhan dasar dan harga yang lebih terjangkau. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor konsumsi dasar tetap bertahan bahkan saat ekonomi melambat. Ini artinya ada peluang yang tetap hidup di tengah krisis. Coba kita lihat di sektor kamu. Warung kecil, pedagang makanan, atau jasa sederhana justru tetap berjalan, bahkan dalam kondisi sulit. Ini berbeda dengan bisnis besar yang bergantung pada daya beli tinggi. Disinilah strategi kamu harus berubah, bukan mencari usaha yang keren, tetapi usaha yang tahan banting. Namun ada satu catatan penting, aset produktif ini harus sederhana dan efisien. Jangan sampai kamu justru membuat usaha yang membutuhkan biaya besar, karena itu akan meningkatkan resiko. Fokus pada model yang fleksibel, modal kecil, dan bisa langsung menghasilkan arus kas. Sekarang saya ingin kamu berhenti sejenak dan berpikir. Dari 3 aset yang sudah kita bahas, yaitu uang tunai, emas, dan aset produktif sederhana, mana yang sudah kamu miliki? Dan yang lebih penting, mana yang belum kamu siapkan? Karena di titik ini kamu mulai melihat bahwa bertahan dalam resesi bukan soal satu langkah besar, tetapi kombinasi dari beberapa langkah kecil yang tepat. Sampai di titik ini kamu mungkin mulai berpikir bahwa aset hanyalah sesuatu yang berbentuk fisik atau finansial, uang tunai, emas, atau usaha kecil. Tapi justru di bagian ini kita akan masuk ke aset yang paling sering diabaikan, padahal dampaknya paling besar saat resesi. Aset itu adalah kemampuan menghasilkan uang. Ini terdengar abstrak tapi sebenarnya sangat konkret. Dalam kondisi ekonomi normal, banyak orang bisa mendapatkan uang dengan relatif mudah karena peluang terbuka luas. Namun saat resesi, peluang menyempit, persaingan meningkat, dan hanya orang yang memiliki kemampuan relevan yang tetap bisa bertahan. Data dari International Labour Organization menunjukkan bahwa saat krisis ekonomi, tingkat pengangguran cenderung meningkat, sementara permintaan terhadap tenaga kerja menjadi lebih selektif. Artinya bukan hanya soal ada pekerjaan atau tidak, tapi apakah kamu cukup bernilai untuk dipertahankan atau dipilih. Sekarang saya ingin kamu jujur pada diri sendiri. Kalau hari ini kamu kehilangan sumber penghasilan utama, apakah kamu punya cara lain untuk tetap menghasilkan uang dalam 30 hari ke depan? Kalau jawabannya tidak, maka itu adalah resiko terbesar yang kamu miliki saat ini. Karena dalam resesi, sumber penghasilan tunggal adalah titik lemah. Inilah kenapa kemampuan menghasilkan uang harus dianggap sebagai aset utama, bahkan sebelum aset finansial. Kemampuan ini bukan sekedar skill umum, tetapi skill yang bisa langsung dikonversi menjadi uang. Misalnya kemampuan menjual, kemampuan komunikasi, kemampuan produksi, atau kemampuan menyelesaikan masalah tertentu yang dibutuhkan pasar. Contoh sederhana di Indonesia, banyak orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan saat pandemi, tapi di sisi lain ada orang yang tetap bertahan, bahkan berkembang karena mereka bisa beradaptasi.
Mereka mulai berjualan online, membuka jasa, atau memanfaatkan keterampilan yang sebelumnya dianggap sampingan. Perbedaannya bukan pada kondisi tetapi pada kesiapan. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi. Kemampuan menghasilkan uang ini harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, fleksibel, bisa dilakukan di berbagai kondisi, tidak bergantung satu tempat atau sistem. Kedua, dibutuhkan pasar, ada orang yang benar-benar mau membayar untuk itu. Ketiga, bisa dikembangkan, tidak berhenti di satu level saja. Kalau kemampuan kamu tidak memenuhi ini, maka kamu perlu mulai membangunnya dari sekarang. Dan ini tidak harus sesuatu yang besar, bisa dimulai dari hal sederhana. Misalnya kamu belajar menjual produk orang lain, belajar membuat konten yang menghasilkan, atau belajar keterampilan praktis yang dibutuhkan di sekitar kamu. Ingat, di masa resesi, orang tidak mencari yang sempurna, mereka mencari yang berguna. Sekarang kita masuk ke aset berikutnya yang sering tidak dianggap penting, tetapi sangat menentukan, yaitu jaringan dan relasi. Banyak orang menganggap relasi hanya penting untuk karir atau bisnis besar, padahal saat resesi, relasi bisa menjadi pintu bertahan hidup. Kenapa? Karena informasi, peluang, dan bantuan seringkali tidak datang dari sistem formal, tetapi dari orang-orang di sekitar kamu. Misalnya informasi tentang pekerjaan, peluang usaha kecil, atau bahkan sekedar rekomendasi. Ini semua sering datang dari jaringan, bukan dari iklan resmi. Pernahkah kamu melihat seseorang mendapatkan peluang hanya karena kenal orang dalam? Itu bukan kebetulan, itu adalah hasil dari jaringan yang dibangun. Dalam konteks resesi, relasi bukan soal gengsi, tapi soal akses. Namun membangun relasi bukan berarti sekedar mengenal banyak orang. Yang lebih penting adalah kualitas hubungan. Apakah kamu dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya? Apakah kamu memberikan nilai kepada orang lain? Karena relasi yang kuat selalu berbasis pada nilai, bukan sekedar kepentingan. Sekarang kita masuk ke aset yang mungkin paling tidak terlihat tetapi sangat menentukan dalam jangka panjang, yaitu kontrol terhadap gaya hidup. Ini sering diremehkan, padahal ini adalah fondasi dari semua strategi bertahan. Banyak orang berpikir bahwa solusi dari masalah keuangan adalah menambah penghasilan. Padahal tanpa kontrol gaya hidup, penghasilan berapapun akan terasa kurang. Dalam kondisi resesi, kemampuan untuk menurunkan standar pengeluaran tanpa kehilangan kualitas hidup menjadi keunggulan besar. Coba kamu perhatikan, ada orang dengan penghasilan besar tetapi tetap kesulitan saat krisis. Di sisi lain, ada orang dengan penghasilan biasa tetapi tetap stabil. Perbedaannya ada pada gaya hidup. Gaya hidup yang terlalu tinggi menciptakan tekanan yang tidak terlihat, cicilan, kebiasaan konsumsi, dan kebutuhan yang sebenarnya tidak esensial menjadi beban saat kondisi berubah. Disinilah kamu perlu melakukan penyesuaian strategi. Bukan berarti hidup harus menderita, tapi hidup harus lebih sadar. Misalnya mulai membedakan antara kebutuhan dan keinginan, mengurangi pengeluaran yang tidak memberikan nilai jangka panjang, dan yang paling penting menciptakan ruang finansial. Karena dalam resesi, ruang finansial adalah kekuatan. Sekarang saya ingin kamu refleksi lagi. Dari semua aset yang sudah kita bahas, uang tunai, emas, aset produktif, kemampuan menghasilkan uang, relasi, dan kontrol gaya hidup, mana yang paling lemah di diri kamu saat ini? Karena disitulah fokus kamu seharusnya berada, bukan memperkuat yang sudah kuat, tapi memperbaiki yang paling rentan. Sampai di titik ini kamu sudah melihat gambaran besar. Kita tidak lagi bicara tentang satu jenis aset, tetapi tentang sistem bertahan yang utuh, karena kenyataannya resesi bukan sesuatu yang bisa dihadapi dengan satu solusi tunggal. Sekarang pertanyaannya menjadi lebih praktis, yaitu bagaimana cara menggabungkan semua aset ini menjadi strategi yang benar-benar bekerja. Kita mulai dari prinsip yang paling mendasar, yaitu prioritas bukan kesempurnaan. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak tahu harus melakukan apa, tetapi karena mereka mencoba melakukan semuanya sekaligus. Akhirnya tidak ada yang benar-benar selesai. Di kondisi resesi, kamu tidak butuh strategi yang rumit. Kamu butuh strategi yang jelas dan bisa dijalankan. Langkah pertama adalah mengamankan fondasi likuiditas. Artinya, sebelum kamu berpikir tentang investasi atau ekspansi, pastikan kamu punya cadangan uang yang cukup. Ini adalah tameng pertama kamu. Tanpa ini, semua strategi lain menjadi rapuh. Kalau saat ini kamu belum punya dana darurat, maka fokus utama kamu bukan mencari keuntungan, tapi mengumpulkan perlindungan.
Ini mungkin terasa lambat, tapi justru inilah langkah paling rasional. Langkah kedua adalah menstabilkan pengeluaran. Di sini kamu harus tegas, bukan sekedar mengurangi, tapi mengatur ulang struktur pengeluaran kamu. Pisahkan mana yang benar-benar wajib dan mana yang bisa ditunda atau dihilangkan. Dalam banyak kasus, kamu akan menemukan bahwa sebagian besar pengeluaran sebenarnya bukan kebutuhan. Pertanyaan sederhana yang bisa kamu gunakan adalah, kalau penghasilan saya turun 30%, apakah saya masih bisa mempertahankan ini? Kalau jawabannya tidak, maka itu adalah sinyal bahwa pengeluaran tersebut perlu dievaluasi. Langkah ketiga adalah mengamankan aset pelindung nilai. Disinilah peran emas atau aset stabil lainnya masuk. Bukan untuk mencari keuntungan cepat, tetapi untuk menjaga nilai kekayaan kamu agar tidak tergerus inflasi. Namun ingat, ini bukan prioritas pertama. Ini dilakukan setelah fondasi likuiditas kamu aman. Langkah keempat adalah membangun sumber penghasilan tambahan. Ini yang sering diabaikan, padahal justru menjadi pembeda utama saat resesi. Jangan menunggu sampai penghasilan utama kamu terganggu. Mulailah dari sekarang, sekecil apapun itu. Bisa dari jualan sederhana, jasa kecil, atau memanfaatkan keterampilan yang kamu miliki. Yang penting bukan besar kecilnya, tapi keberadaannya. Karena ketika satu sumber melemah, kamu masih punya sumber lain untuk menopang. Langkah kelima adalah memperkuat fleksibilitas hidup. Ini adalah gabungan dari semua yang sudah kita bahas. Fleksibilitas berarti kamu tidak terjebak dalam satu kondisi. Kamu bisa menyesuaikan pengeluaran, kamu punya cadangan uang, kamu punya alternatif penghasilan, dan kamu tidak bergantung pada satu sistem. Dalam ekonomi, ini adalah bentuk ketahanan yang paling kuat. Sekarang saya ingin kamu melihat ini sebagai satu kesatuan. Bayangkan kamu memiliki dana likuid yang cukup untuk bertahan beberapa bulan. Pengeluaran kamu sudah efisien, kamu punya sedikit emas sebagai pelindung nilai, kamu juga punya usaha kecil atau keterampilan yang bisa menghasilkan uang tambahan. Apa yang terjadi? Kamu tidak lagi panik saat kondisi memburuk. Kamu tidak lagi terpaksa mengambil keputusan buruk karena tekanan. Kamu punya waktu untuk berpikir, menyesuaikan, dan bahkan mengambil peluang. Dan disinilah perbedaan paling besar muncul. Saat sebagian orang sibuk bertahan, orang yang siap justru bisa mulai membangun kembali. Inilah sisi lain dari resesi yang jarang dibahas. Resesi memang menghancurkan banyak hal, tetapi juga membuka peluang bagi mereka yang siap. Harga aset bisa turun, persaingan berubah, dan peluang baru muncul di tempat yang sebelumnya tidak terlihat. Namun peluang ini hanya bisa dimanfaatkan oleh mereka yang tidak sedang tenggelam. Karena orang yang kehabisan nafas tidak bisa berenang, apalagi menyelam mencari peluang. Jadi inti dari semua ini bukan sekedar menyimpan aset, tapi menciptakan posisi aman. Posisi di mana kamu tidak mudah jatuh dan punya ruang untuk bergerak. Sekarang pertanyaan terakhir untuk kamu. Kalau resesi ini berlangsung lebih lama dari yang kamu perkirakan, apakah sistem keuangan kamu saat ini cukup kuat untuk bertahan? Kalau jawabannya belum, maka ini adalah waktu terbaik untuk mulai memperbaikinya. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Karena dalam ekonomi, waktu selalu berpihak pada mereka yang bergerak lebih dulu. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena di dunia yang penuh ketidakpastian ini, satu keputusan yang tepat hari ini bisa menentukan apakah kamu bertahan atau justru tertinggal jauh di belakang nanti. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari Jojolok. Wassalam.